Emang boleh rawat bayi dalam jumlah banyak tanpa legalitas? Yang terhormat Dinsos, emang boleh tiba-tiba jemput paksa bayi-bayi dengan membawa rombongan orang yang sangat banyak dalam keadaan gerasa gerusuk, padahal azan maghrib lagi berkumandang? Pertanyaannya, kemana aja selama ini? Kemana aja saat Novi merawat bayi-bayi dari ODGJ, mulai dalam kandungan sampai dilahirkan menggunakan uang pribadinya? Apa pengen dapat awarding juga kah? Berujung klarifikasi bilangnya jangan termakan provokasi. Indonesia sebagai negara hukum, setiap hal pasti ada aturannya. Gue sangat setuju dengan poin itu. Tapi setidaknya, kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya sedang dilakukan oleh Novi, ini jika memang terdapat sindikat-sindikat yang dirasa kurang tepat. Ya, sebagai pemangku jabatan dan kebijakan, harusnya bisa memberikan arahan yang jelas. Kita butuh lebih banyak sosok inspiratif yang inisiatif untuk bersama membangun Indonesia, bahkan mulai dari hal-hal yang sering dilupakan. Salah satunya pelayanan terhadap ODGJ ini. Harusnya pemerintah dari pihak-pihak atau aktivis yang concern dalam suatu isu tertentu ini bisa bergandengan saling bahu-membahu, bukannya malah mementingkan ego masing-masing agar menjadi si paling, bahkan tak jarang tanpa adanya ketulusan membantu. Bagaimana kalian melihat ini? Debat tetap pakai adab. Oke, itu tadi dia Rian Fahardi ya guys, tiktokers ya yang sering mengkritik kebijakan pemerintah dan juga politik ya. Menurut dia pandangannya tentang Dinsos versus Pratiwi Novianti. Dan ini si kakak ini viral. Halo kakak. Kakak Dinsos yang berjilbab hitam ya, si paling prosedur ya. Disebut dari sini si paling prosedur ya. Sementara apakah mereka sudah melakukan prosedur dengan baik dengan datang bergerombol seperti ini? Bukannya harus diingatkan dulu ya. Netizen banyaknya kesal dengan si kakak ini ya. Ya, dan seperti apa pandangan dari beberapa unsur mata hukum ya atau pengacara tentang kasusnya Dinas Sosial dan Kementerian Sosial yang datang ke rumah Pratiwi Novianti yang membawa paksa anak-anak asuh dari Pratiwi Novianti. Apakah sudah semestinya atau enggak? Mari kita sekut. Sore ini saya menyampaikan kejadian yang kemarin ya, yang dimana memang sangat-sangat mengganjal sekali. Nah, tiba-tiba waktu pas saat sore itu Mbak Pratiwi Novianti telepon bahwasanya ada pihak Dinsos datang ke rumah singgah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, yang baru ditempati 1 bulan kurang lebih. Nah, karena memang ada ketidakcukupan daripada fasilitas rumah ataupun tempat yang lama, makanya dipindahkan ke tempat yang sekarang, yaitu di tempatnya Mbak Novi juga. Nah, tapi di bawah naungan Yayasan Peduli Kemanusiaan atau rumah singgah ya, untuk Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, makanya saya langsung stop kegiatannya Mbak Novi, langsung saya arahkan untuk pulang dulu ke rumah singgah. Nah, lihat dulu keadaan di sana, karena yang namanya di sana hanya ada bayi dan juga baby sister, dan mohon maaf ada orang tua daripada ODGJ dan juga orang tuanya bayi yang dalam kondisi ODGJ. Nah, sudah otomatis melihat ramai-ramai orang datang, itu psikologi mereka pasti akan terganggu juga. Nah, alhamdulillah Mbak Novi langsung berangkat ke sana. Nah, sampai di sana pun saya sebetulnya sudah mau menanyakan legalitas daripada SOP yang dilakukan sama pihak Dinsos, dan begitu pun juga bapak-bapak yang ada kemarin itu. Nah, terkait dengan aduan masyarakat seperti apa? Apakah memang mereka datang itu langsung berdasarkan aduan masyarakat terkait dengan kunjungan ataupun sosialisasi, ataupun memang ada indikasi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mbak Pratiwi Novianti di Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, sehingga kayak terjadinya human trafficking, perdagangan manusia, ataupun juga penyalahgunaan narkoba, ataupun juga teroris, atau seperti apa aduan masyarakat tersebut ya, sehingga sampai begitu banyaknya orang datang dan langsung untuk mengambil tujuannya untuk ke anak. Nah, itu dia. Karena yang ditanyakan legalitasnya untuk pengasuhan anak ini tidak ada. Justru itu hadirnya pemerintah itu kan tugasnya mengevaluasi, monitoring, dan juga hadir kepada tengah-tengah masyarakat dan juga di kalangan swasta ini. Ini kan pegiat sosial di bidang swasta, ini mitra Bu, mitra ini. Jadi bukan kompetitor, mitra. Jadi antara pihak pemerintah dan juga pihak yayasan masyarakat yang memang dikelola dengan swasta, swasembada, ataupun swakelola sendiri dengan upaya mandiri. Nah, ini kan harusnya bermitra, bukan kunjungan tiba-tiba datang langsung tujuannya untuk diambil anak-anak 10 bayi ini.
Nah, ini sidak ataukah memang langsung sesuai SOP-nya ini pesanan? Ini seolah-olah kayak ada pesanan, sehingga langsung tujuannya ke rumah yang singgah itu, langsung menanyakan SOP dan langsung mau diangkut. Nah, kalau memang betul ini, makanya saya ada indikasi dugaan pesanan tadi itu saya sampaikan. Karena apa? Kalau posisinya ibu sama bapak tidak memberikan surat peringatan, tidak melalui kunjungan terlebih dahulu, benar atau enggak aduan masyarakat ini? Karena baru 5 orang loh kakak di situ yang tinggal. Nah, benar atau tidak aduan masyarakat ini? Jangan-jangan bohong. Nah, rumah yang ditunjukkan oleh masyarakat itu benar atau enggak? Takutnya ibu-ibu dan bapak-bapak salah. Nah, tapi ini kan langsung tepat sasaran. Kalau salah, seperti apa? Ibu dan bapak pasti akan dipertanyakan lagi dan dipermalukan lagi loh oleh publik. Jadi aduan ini aduan seperti apa dulu? Apakah memang ada terjadi human trafficking, ataukah perdagangan manusia, ataukah memang ada teroris? Nah, ini aduannya seperti apa? Nah, justru itu pihak pemerintah lah yang hadir datang melihat daripada aduan masyarakat itu harus mentelusuri dulu dan harus meng-cross check terlebih dahulu, memberikan surat peringatan, memberikan surat klarifikasi ataupun surat undangan untuk klarifikasi terhadap dengan yayasan itu ataupun rumah yang bersangkutan. Nah, nggak perlu banyak-banyak, cuma 1, 2 orang atau 4 orang ataupun ya 2 motor atau 1 motor lah atau 1 mobil, nggak apa-apa, datang ke sana memeriksa, melihat keadaan daripada anak-anak ini ataupun yayasan atau rumah singgah yang di bawah naungan Yayasan Peduli Kemanusiaan ini, apakah layak atau tidak mereka istirahatnya, mereka tidurnya, pakaiannya, untuk keadaannya dan juga kesterilannya. Ini memang tujuan daripada tugasnya pemerintah. Nah, jangan sampai seperti kemarin itu seolah-olah datang langsung menanyakan legalitas terkait dengan pengurusan anak. Ini anak-anak ODGJ yang dimana ada juga orang tuanya, ada orang tuanya daripada balita yang memang dirawat sama Mbak Nopi itu ada juga di situ. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, ada nggak program kegiatannya dari pihak Dinsos yang dimana kunjungan langsung ataupun sidak ke yayasan-yayasan apabila ada kayak ODGJ dan juga anak terlantar ataupun bayi-bayi yang sesuai daripada aduan masyarakat tadi langsung dibawa langsung ditampung. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Adakah program kegiatannya? Yang jelas-jelas ada program kegiatannya aja, monitoring dan juga untuk pembinaan kegiatan-kegiatan terkait dengan umur anak 0 sampai 5 tahun, umur lansia dan juga balita, dan termasuk untuk monitoring gizi segala macam, itu aja belum tentu bisa berjalan dengan efektif. Ini langsung datang mempertanyakan legalitas dan langsung ingin mengambil anak itu. Siapa yang tidak shock? Masyarakat Indonesia akan melihat psikologi daripada Mbak Pratiwi Nopianti pada saat sore itu dengan kelelahan dia dari membantu orang. Ternyata dia langsung dihadapkan untuk pilihan-pilihan berat untuk dibawa langsung anaknya. Siapa yang tidak trauma dan shock? Nah, karena ketidaktahuan daripada Mbak Pratiwi Nopianti inilah makanya dia bingung juga untuk berbicara apa. Dan mbaknya mungkin pasti bakalan tahu nih, ada nggak sih di dalam program kegiatannya Dinsos itu dalam hal kunjungan sidak langsung diambil eksekusi? Nah, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Perasaan saya nggak ada langsung sidak-sidak langsung ambil. Kecuali yang memang urgent ya, ada indikasi undang-undang darurat ya terkait dengan masalah human trafficking ataupun perdagangan manusia, organ-organ tubuh manusia, itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi ini kan tidak. Jadi masa iya tidak ada diskresi sama sekali yang dilakukan kemarin. Nah, di situ dianggap sajalah kunjungan baru pertama. Dan kedua ketiganya kan untuk memfasilitasi dan melengkapi daripada administrasi yang masih kurang. Di situ sih harapan saya dari kemarin itu. Tetapi ya sudahlah, ini kemarin sudah terjadi dan saya memohon kepada stakeholder yang ada, khususnya Pak Gubernur Banten dan juga Pak Wali Kota dan juga Pak Bupati, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang di sana untuk senantiasa melihat permasalahan ini secara cermat, dan sekaligus saya memohon untuk tetap diutamakan juga terkait dengan PP 10 ataupun PP 53 tahun 2010 terhadap pendisiplinan aparatur sipil negara. Nah, sehingga indikasinya ada melanggar SOP terkait dengan permasalahan atau masalah yang dialami oleh Mbak Pratiwi Nopianti di bawah naungan Yayasan Peduli Kemanusiaan di rumah singgah daripada Yayasan Peduli Kemanusiaan. Dan saya memohon juga kepada Pak Jokowi sekaligus Pak Mahfud MD selaku Menko Polkam, karena di sini saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada
bapak-bapak yang terhormat dari DPR RI, baik itu dari Komisi 3, Komisi 1, Komisi 10, senantiasa sudah berkomunikasi dan juga silaturahmi terkait simpatik sekaligus terkait dengan permasalahan hukum yang dialami atau permasalahan yang dialami oleh Mbak Pratiwi Novianti. Nah, pribadi pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kita doakan bersama, mudah-mudahan. Nah, itulah tadi dari pengacara Pratiwi Novianti ya. Ini tim atau orang penasehat dari pengacara Pratiwi Novianti atau orang terdekat ya lah. Paling tidak orang yang membantu praktisi hukumnya tentang Pratiwi Novianti, guys. Mengatakan tentang kinerja Dinsos yang harusnya tidak langsung mengambil secara tiba-tiba anak asuh dari Pratiwi Novianti, harusnya diberi penyuluhan dulu tentang surat menyurat dilengkapi. Jangan langsung datang, langsung diambil secara tiba-tiba. Pasti Pratiwi Noviantinya shock yang benar, dia di situ nangis-nangis gitu kan. Harusnya diberi peringatan dulu. Menurut dia itu suratnya sudah ada, hanya kurang kelengkapan saja, tapi langsung dibawa. Apakah ini sidak atau pesanan? Seperti kata bapak pengacara ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan beri komentar di bawah, guys.